Jadi untuk video Bitcoin yang terakhir kan gue ada sempat bilang ya bahwa ini kayaknya kita mengalami kenaikan, cuman ini benar-benar dicicil banget teman-teman ya, dan ada potensi kita koreksi lagi. Nah itu at least di video yang terakhir teman-teman. Bahkan gue sempat bahas hal ini di dalam Telegram gue teman-teman ya, update Telegram gue. Buat yang pengen join grupnya, linknya ada di deskripsi. Jadi ini ke atas seperti ini dan ini dicicil. Dan ternyata kita kayak ibaratnya nggak kuat naik. Dan ternyata memang bener ya terjadi koreksi sesuai dari arahan Telegram gue yang kemarin. Sebenarnya ini hanya sebuah analisa, tetapi memang ternyata memang terjadi koreksi walau tidak terjadi double bottom ya. Kita agak nyemplung sedikit di sini ya. Walaupun nggak double bottom sampai ke level 33 ataupun 34.000 awal, cuman kalau misalkan ada yang nge-short pada saat itu gitu ya. Di sini gue udah bilang 70% untuk retest double bottom pattern kembali ke area 34K sebelum kita bisa melihat breakout kembali ke area 40K teman-teman. Memang ya nggak terjadi sampai 34 ya, cuman 34 sekian sempat gitu ya. Sorry, sekitar 35-an ternyata. 35 sekian ini kita sempat turun, nggak sampai 34 juga, cuman ya ini juga udah lumayan kalau misalkan ada yang nge-short pada saat itu ya. Dan kalau misalkan kalian memang sempat nge-short, udah gue yakin udah profit minimal 100% lah ya. Dan memang kalau misalkan kalian pengen open posisi long maupun short, nih gue bisa saranin kalian bisa cobain di BingX. Di sini kalian bisa juga copy trade, jadi enak banget buat pemula yang nggak ngerti trading juga bisa cobain copy trade mereka. Di sini kalian bisa lihat sejarah trader yang ingin kalian follow serta profit mereka, apakah mereka konsisten profit atau tidak, teman. Selain itu juga keunggulan kalau misalnya kalian join di BingX ya, kalian juga bisa mendapatkan bonus $120 dan sign up menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Serta kalau misalnya kalian masuk dengan link gua, kalian juga akan otomatis masuk menjadi salah satu member ya. Kalau misalkan ada kompetisi, kalian otomatis akan langsung ikut serta teman-teman kompetisi trading berhadiah ribuan USDT otomatis yang hanya link gua khusus yang bisa ngikutin kompetisi ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk join BingX ya, linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, kalau untuk saat ini buat Bitcoin sendiri, kalau misalkan kita lihat dari segi jangka pendeknya, dia udah kembali double top lagi teman-teman di sini. Jadi dia udah kembali menyentuh resist dia kembali. Dan memang saat ini kita udah semakin kecil gitu koreksinya yang nggak sebesar yang terjadi di tanggal 26, 27 Januari. Saat ini benar-benar kita lagi retest double top, cuman yang nggak belum ada konfirmasi gitu ya. Jadi nggak mesti ini akan breakout gitu. Meskipun kelihatannya memang sepertinya akan breakout, cuman yang nggak mesti hal itu terjadi. Kalau misalkan kita lihat dari time frame satu hari, kita memang sepertinya nggak langsung retest double bottom seperti apa yang terjadi ketika crash di bulan Mei, teman. Ketika crash di bulan Mei, ini gue ada mungkin ya, ini mungkin grafiknya agak sedikit mirip dengan yang satu ini teman ya. Nah, di sini tanggal 22 Juni. Ketika kita ada satu wick candle ke bawah, cuman kita langsung ke atas di sini ya. Dan kita retest double bottom hanya dalam 2 hari gitu ya. At least ini mendekati double bottom lah. Atau bisa dibilang koreksi juga, whatever. Seenggaknya dia turun dulu gitu ya, hampir menyentuh support sebelumnya. Terus dia kembali naik lagi gitu. Nah, ini ada juga kemiripan gitu ya, kemiripan di sini. Meskipun ini turunnya juga ya nggak sampai gimana banget gitu ya. Kita sempat turun ke area level 35.500. Setelah itu kita kembali naik lagi, teman. Ya memang ada potensi gitu ya dalam beberapa minggu kemudian itu mengikuti yang di bulan Juni Juli ini gitu ya. Jadi ya kita kayaknya udah semakin dekat gitu teman menuju ke level breakout berikutnya yang terjadi di bulan Juli ini. Kalau ini terulang lagi ya kita bisa balik lagi retest ke area 50.000 US dollar. Nah, ini kita udah makin deket nih teman-teman. Ini kan kita agak mirip dengan grafik yang satu ini gitu ya. Dimana kita ada kembali naik terus habis itu kita retest lagi. Kalau di sini kita retest double bottom lagi yang terjadi di tanggal 22 Juni. Cuman yang ini kita benar-benar nggak tahu apakah bisa atau tidak. Karena kita tidak tahu ya pola yang satu ini apakah bakalan V-shape atau enggak gitu. Kalau yang ini kan enggak teman-teman, ini dia naik terus dia double bottom ya. Jadi ini W pattern bukan V-shape pattern. Kalau yang V-shape benar-benar V-shape itu ya contohnya pas ketika panic dump corona teman-teman. Ini kalian bisa lihat nih langsung ada massive sell off. Habis itu kita langsung naik lagi dan ini naiknya benar-benar membentuk V gitu ya. Jadi benar-benar ketika kita udah panic sell sampai ke level 4.000 kita udah nggak menyentuh bottom tersebut nggak sama sekali lagi teman-teman. Jadi itu adalah kali terakhir. Jadi benar-benar udah kayak huruf V aja gitu. Jadi kita langsung kayak ibaratnya langsung naik ke level 46 atau ke level 50 tanpa kita kembali sentuh level 34.000 ini lagi. Nah, kalau yang ini benar-benar kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi ada possible dua skenario ya. Di sini gue hanya ingin bilang ada possible dua skenario di mana ya ada kemungkinan setelah kita mantul kita membentuk double bottom lagi di sini atau kita langsung mantul aja gitu, langsung membentuk V-shape dan kita nggak pernah atau nggak akan pernah
menyentuh ke level 34.000 lagi. Either way teman-teman, either way ya, untuk hal dua tersebut. Di luar dari itu, posisinya benar-benar saat ini lebih cenderung ke arah long teman-teman ya. Pastinya ini tergantung juga longnya dengan leverage berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya leverage-nya tinggi ya sangat tidak disarankan. Cuman kalau misalnya kalian pengen ngelong dengan SL di area 13% teman ya, yang mungkin nih paling ya leverage 5 doang, kalian bisa coba di Bing X ya. Leverage 5 sampai leverage 8 maksimal ya, itu gue bisa saranin buat long. Cuman kalau untuk bener-bener pengen main jangka pendek ya, ini bener-bener kita lagi nggak tahu arahnya bakalan kemana teman. Bisa aja dari sini kita retest lagi ke level 34 ya. Itu sebabnya kenapa gue bilang worst case scenario ya, kita bisa aja balik ke level 34, setelah itu kita baru naik lagi ke level 44. Cuman potensinya memang di jangka panjangnya gitu, dalam beberapa minggu kemudian memang potensinya adalah bahwa kita bakalan naik ke level 44. Cuman untuk jangka pendeknya, apakah kita dari sini bakalan langsung naik seperti ini atau kita bakalan turun dulu ke area level 34? Nah, itu yang nggak ada yang tahu seperti itu. Itu sebabnya kenapa gue bilang cocoknya emang bikin posisi long teman, karena memang cenderung 70% adalah kita balik ke level 44.000 ini, atau bahkan eventually ke level 46 sampai 50.000. Ini adalah harga sebelum kita dump besar terjadi di bulan Desember. Kemungkinan besar sih kita bisa balik ke level-level tersebut teman-teman, dengan kecenderungan 70%. Yang kita nggak bisa prediksi itu cuman sedari jangka pendeknya. Apakah kita bakalan retest seperti ini lagi teman-teman. Itu sebabnya kenapa gue bilang leverage 5-8 maksimal dengan SL sekitar 13% teman-teman. Karena ini bakalan invalid kalau misalnya kita break di bawah level 33.000. Hal semua ini akan menjadi invalid. Itu sebabnya kenapa SL itu sekitar 13%, leverage 5-8 untuk posisi longnya. Kayak potensi upside-nya itu lebih gede gitu dibandingkan potensi downside dia gitu ya. Jadi either way untuk skenario tersebut teman-teman ya, bisa aja kita langsung dari sini langsung naik sama sekali nggak double bottom. Tetapi even kita double bottom teman-teman untuk time frame 4 jam ya, itu kita bakalan ibaratnya nggak bakal kena liquid gitu ya. Ibaratnya kita nggak bakal kena liquid, kita bisa tetap membuka open posisi long kita tanpa kita harus kena likuidasi teman-teman, dan abis itu dia langsung naik ke level 43-44. Seenggaknya ini at least ini yang gue lihat di jangka panjangnya buat kita kembali mantul ke level 44.000 sampai 45.000 lah ya. Cuman jangka pendek ini benar tentatif, antara kita bisa ke sini baru kita naik atau dari sini kita udah naik. Cuman kecenderungan 70% harusnya kita bisa retest kembali ke area level 43.000. Itu aja teman-teman paling untuk video kali ini. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi ini kita udah mendekati bulan 2 teman-teman, dimana gue memang ada bilang kalau misalnya kita closing di bawah garis merah ini adalah garis tren tahunan. Kalau misalnya kita closing di bawah, kecenderungannya memang masih bearish. Itu sebabnya di bulan 2 sendiri kita harus nunggu kalau misalnya kita ibaratnya bisa teman-teman bisa kembali di atas level 48.000 untuk memang benar-benar mengkonfirmasi potensi reversal untuk Bitcoin di jangka panjangnya dan lanjut continuation pattern hingga mencapai level 2 miliar mungkin di akhir tahun atau di awal 2023. Sekali lagi gue ingin memperingatkan bahwa analisa-analisa ini sifatnya itu hanya probabilitas teman-teman. Jadi bukan ibaratnya 100% bakal seperti ini terjadi gitu ya. Cuman ya overall dari analisa kita sejauh ini so far so good gitu ya. Kita ada prediksi Bitcoin turun sampai ke level area 33, 32 dan memang itu terjadi. Untuk beberapa prediksi lainnya adalah kita sempat prediksi ini bakal terjadi koreksi dan memang itu juga terjadi teman-teman. So far sih so good gitu. Tapi ya kita bakalan lihat lagi ke depannya bakalan seperti apa. Itu aja teman-teman paling, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.